mengenai single. Selamat siang teman-teman media. Sebelumnya terima kasih sudah menyiapkan waktu. Saya yakin harusnya lebih banyak lagi media, tapi karena tertahan di beberapa isu-isu yang tiba-tiba gitu ya. Tapi mudah-mudahan secara pemberitaan tetap akan ramai. Dan juga thank you buat ibu semuanya, buat Mr. Lau Senbar. Boleh tepuk tangan buat Bapak Didi yang sudah mencoba kami luar biasa. Terkait single Siap Kehilangan ini menjadi penting teman-teman, karena ini adalah seperti yang dibilang Ado tadi, ini adalah single terbaru atau karya baru yang akhirnya lahir lagi setelah 15 tahun kita bisa dibilang hiatus, bisa dibilang juga semi-semi bubar sebenarnya. Jadi single ini jadi penanda apa ya, rekonsiliasi antara saya dan Melto. Jadi 15 tahun kita menyadari bahwa narasi Pasto yang buat kami itu ternyata sangat-sangat melekat, dan ternyata keterbutuhan antara saya dan Melto itu memang besar juga gitu. 15 tahun di industri kita berjalan sendiri-sendiri, Melto bersolo karir, kemudian menjadi vocal director di berbagai ajang-ajang pencarian bakat. Saya juga begitu, bersolo karir juga, rilis album di tahun 2023. Tapi begitu bicara narasinya mengenai Pasto, segala sesuatunya jadi lebih spesial gitu. Dan terbukti proses produksi, proses rekaman lagu Siap Kehilangan ini bisa dibilang cukup effortless ya, cukup effortless, dan tidak ada kendala yang signifikan. Nanti kalian teman-teman media boleh mendengar secara langsung dan bisa memberikan pendapat juga secara langsung bahwa setelah 15 tahun di usia kita yang sudah tidak muda tapi belum tua. Ini disclaimer dulu ya. Udah tua. Enggak. Sudah tidak muda tapi belum tua, tapi kalau kalian dengar lagu ini, kalian akan recall masa-masa 15 tahun lalu, di mana lagu Tanya Hati, lagu Aku Pasti Kembali, lagu Jujur Aku Tak Sanggup itu jadi playlist kalian. Itu jadi di karya ini karena ketulusan, karena energi yang terkumpul begitu banyak, lagu ini menjadi sangat fresh menurut kami. Gitu. Jadi ya ini jadi experience baru yang sebenarnya kita juga nggak pernah menyangka ya. Sekitar 2 bulan lalu ya kan? 2 bulan. Ini prosesnya 2 bulan ya. Iya. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Gitu, jadi saya lagi tidur, bangun tiba-tiba pagi, tiba-tiba kepikiran, kok kayaknya Pasto reuni ini sedap nih gitu. Terus tiba-tiba gue telepon Melto, kalau kita reuni gimana? Gas lah, sesederhana itu teman-teman. Itu kebetulan saya masih belum ngumpul nyawanya, jadi cuma bilang iya gas ya gitu aja. Jadi sebenarnya wacana ini sebenarnya sudah datang di tahun 2024, cuma memang kita belum mungkin waktunya belum pas saja ya. Jadi pas waktu Ryan telepon itu tuh buat saya itu ini dia waktunya. Jadi saya dengan mudah di pagi hari masih fresh, otak masih fresh, baru bangun mau olahraga, tiba-tiba dia telepon. Itu membuat saya langsung bilang iya, karena menurut saya ya inilah waktunya untuk kita berkreasi lagi, bermusik lagi setelah kemungkinan yang mungkin ada yang saya pendam, ada yang Ryan pendam untuk sebuah karya ya, tapi gimana caranya keluar? Ternyata keluarnya itu di Pasto ini gitu. Begitu kira-kira, Bung Aldo. Wow. Oke. Jadi kalau boleh tanya sedikit, Kakak Melto dan Kakak Ryan, lagu Siap Kehilangan ini bercerita tentang apa sih? Lagu Siap Kehilangan ini sebenarnya gamblang ya. Jadi
lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus memproses kenyataan bahwa orang yang mencintai dia itu sudah tidak mencintai dia lagi dan memilih untuk pergi gitu. Jadi ini realita yang sungguh-sungguh terjadi di kota-kota besar ya. Jadi, bukan hanya di kota besar tapi juga di kota-kota kecil dan di seluruh dunia ini. Jadi bukan hanya bicara mengenai cinta, bukan hanya bicara mengenai asmara, tapi juga bicara mengenai berbagai relationship, hubungan kerja, apapun. Jadi lagu ini mau bilang sebenarnya sesakit apapun, setidak siap apapun, kita harus ikhlas dan harus belajar untuk siap memproses kehilangan itu. Gitu. Boleh tepuk tangan dong ya. Berarti bukan hanya cinta aja ya Kakak Ryan ya? Bukan hanya Siap cinta. kehilangan bukan Banyak hal. cinta, banyak hal berarti ya? Apalagi di kondisi kita hari ini yang semua tahu ya, ada berbagai macam isu yang sangat bikin kehidupan kita hari ini menjadi nggak mudah kan gitu. Iya. Relationship pada banyak hal, dunia bisnis, dunia ekonomi, apalagi ketika kita punya namanya hubungan sosial itu, ketika ada pengkhianatan, jangan lagi memaksakan diri untuk berjalan bersama. Sedang. Iya. Baru cuaca mendung lagi kan? Oke, baik. Terima kasih Kakak Ryan, Kakak Melto. Siap. Mungkin dari teman-teman media kita buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Halo, Pastor, saya Rifki dari Kompas.com. Halo Kompas. Mau nanya nih, kalau untuk lagu Siap Kehilangan ini ada pendewasaan nggak dari segi musik? Pastor, apakah genre-nya berubah atau seperti apa? Terus pertanyaan kedua, kenapa baru 15 tahun? Mungkin kami lagi. Kenapa nggak 10 tahun atau berapa tahun tuh? Terima kasih itu aja. Oke, pertanyaan pertama dulu ya dijawab. Dari segi musik sudah pasti ada perubahan karena musik itu harus mengikuti zaman, gitu. Dari segi sound, pemilihan sound yang ada di dalam lagu ini itu memang sudah lebih kekinian lah, gitu. Tapi secara materi lagunya ya mungkin dari tadi kan kalian bisa dengar sendiri tidak jauh-jauh dari Pasto yang dulu, gitu. Jadi kalau secara materi lagu tidak berubah sama sekali, masih tentang percintaan, putus cinta, dikhianati, cinta bersebelah tangan, yang kayak gitu-gitulah. Tapi secara sound berubah, banyak yang berubah, dan secara vokal pun kita juga tidak seribet dulu. Tidak seribet dulu. Sekarang jauh lebih, ya mungkin bisa dibilang jauh lebih matang, lebih dewasa, karena memang umurnya juga yang sudah dewasa. Jadi menyesuaikan dengan kapasitas kita yang sekarang. Pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua, kenapa baru 15 tahun? Itu tadi udah diceritain sebenarnya. Mungkin kalau misalkan Ryan teleponnya tahun depan, 16 tahun berarti, kan gitu. Mungkin kalau saya bilangnya baru 2 tahun lagi, berarti tahun 2027, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik, cuman karena memang sudah jalannya aja. Tiba-tiba dari atas gitu ya suruh, lu bareng lagi berdua di sana. Gitu. Mungkin kayak gitu ya, mungkin. Jadi tidak ada apa namanya alasan khusus kenapa kita baru 15 tahun, lebih ke spontanitas. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman dari Kompas. Ada lagi mungkin mau bertanya teman-teman media? Keluarkan isi hati kalian. Silahkan bertanya. Gue tambahin
tambahin sedikit aja ya biar seru. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan kenapa tunggu 15 tahun, tapi apa yang gue dan Melto lakukan sepanjang 15 tahun itu pertanyaan yang penting sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah ada proses pendewasaan, sangat gitu, karena proses pendewasaan matang di karbit sama matang karena perjalanan waktu beda ya teman-teman. Jadi kita ini bukan terlalu percaya diri, tapi ini kenyataan. Jadi kita matang dari segala sisi, dari secara taste music kita semakin matang, secara pendewasaan karakter masing-masing juga semakin matang. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, band di Indonesia ini mostly mereka itu guyup, mereka itu seru pada saat lagi manggung doang. Begitu udah nggak manggung, mereka hidup sendiri-sendiri. Bahkan circle-nya aja pun berbeda. Nah kami ini, orang timur ini, nggak bisa ada dalam kondisi kayak begitu. Gitu. Jadi kenapa dulu gua memutuskan untuk cabut dari Pasto? Karena secara pertemanan justru udah nggak asik dulu ya. Jadi karena itu makanya gua secara spontan itu akhirnya mengorbankan yang namanya narasi bisnis itu. Nggak bisa tuh gue berjalan, udah deh yang penting cari duit, yang penting manggung rame, yang penting panggung jalan terus, yang penting cuan terus. Masalah circle kita bisa berteman yang sama yang lain. Nah kalau gue sama Melto nggak bisa begitu. Untuk lahirnya sebuah karya pun harus ada chemistry kan, chemistry yang nggak bisa dibuat-buat gitu. Jadi nah setelah melewati proses 15 tahun itu, di tahun ke-15 itu baru ada kesadaran, terutama gue nih. Kenapa gue? Karena tersangkanya adalah gue yang memutuskan untuk keluar dari Pasto 15 tahun yang lalu, dengan berharap waktu itu gue bisa solo karir, Melto aja yang melanjutkan Pasto. Nggak taunya Meltonya juga cabut juga dari Pasto. Nama Pasto jadi keleleran teman-teman. Ya, domainnya jadi nggak jelas, spiritnya jadi nggak jelas, DNA awalnya berubah semua. Sementara gua ini adalah sebelum Melto, gua adalah founder Pasto yang dari awal tahun 2002 berdiri. Gua yang pertama kali ada bersama 3 teman yang lain. Jadi di tahun 2011 ini seperti ada sebuah hikmat itu yang bilang bahwa Pasto ini harus diselamatkan gitu loh. Karena Pasto ini adalah lokomotif yang besar. Karena gini teman-teman, kalau kalian dengar lagu kita duo dengan karakter vokal, karakter lagu, dan karakter musik, nggak ada lagi yang kayak Pasto. Pemberitaan ini perlu disampaikan ya. Jadi Pasto belum punya regenerasi sampai hari ini. Artinya berarti kita masih diizinkan untuk menjadi pemeran utama di dalam market duo ini. Jadi kami butuh dukungan teman-teman untuk memberitakan hal-hal yang sifatnya kualitas ya, gitu ya. Karena kami ini lahir di era musik yang pertanggungjawaban kualitas itu adalah segala-galanya. Teman-teman terasa gak sih circle hits hari ini bergulir begitu cepat? Lagu yang 2 bulan lalu itu sangat hits, hari ini bisa nggak bunyi lagi. Tapi lagu di era kami, di era Pasto, di era band-band, The Massive, apa segala macam, Tanya Hati aku pasti kembali sampai hari ini masih dibawain di kafe kan. Itu jadi mudah-mudahan spirit yang sama bisa bikin kita bawa si Siap Kehilangan ini menjadi materi yang akan everlasting. Gitulah kira-kira. Tepuk tangan lagi kayak biar ramai. Tepuk tangan. Berarti Pasto 2 and only nih, Bung ya.